Ya, pertama saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, Rahayu, Om Swastiastu. Untuk pertanyaan masalah ini Bapak kan urip ya Ibu. Ya kenapa ya? Sebenarnya hidup kita sendiri, mengkancanya ada. Sebenarnya hidup kita tuh sendiri, cuma temannya banyak. Ya. Misalkan ini, kita hidup satu rumah, ya, punya nasib berbeda-beda, ya. Apa enak wong, ayo untuk rezeki bareng-bareng kan gak mikir. Anak wong jenenge wong mati kencan ono, iya. Pastikan sendiri-sendiri, ya kan. Menungso winenang iki kebetulan iso ana ing ngastane Gusti. Ya kan? Jadi kita juga diberikan hak untuk berusaha. Dan untuk siapa yang untuk diberikan? Jangan dalam arti berserah berpasrah itu dalam arti kita tidak melakukan apa-apa. Kita juga melakukan apa-apa dalam arti apapun yang akan terjadi kita serahkan pada Sang Maha Pencipta. Buat tujuannya apa hidup ini sebenarnya? Itu pengabdian. Pengabdian pada siapa? Ya pada Sang Maha Pencipta. Kan gitu tujuan yang sebenarnya secara hakiki. Ya kan? Kalau masalah sebenarnya masalah kehidupan itu kan apa ya? Dibilang sampingan atau apa ya? Jadi patut-patut urip untuk bertahan hidup sebenarnya, kayak kita makan, ya, bekerja itu hanya untuk sampingan urip. Jadi sampingan dari kehidupan ini biar kita bisa bertahan hidup kan ngomong. Tapi yang terjadi antara murka, hasrat dan keinginan nafsu dunia, rasa lelah. Sekarang yang menjadi faktor utama kehancuran dunia apa? Karsa. Seharusnya karsa itu digunakan untuk mencukupi kehidupan kita, biar kita tidak kelaparan, mau butuh makan, karena kita punya raga, ya kan? Kalau di kehidupan, makanya raga itu sifatnya tidak abadi. Sifatnya yang materi itu kan tidak abadi. Kalau yang non materi sifatnya abadi. Yang non materi nggak usah makan aja nggak lapar, ya kan? Kita butuh energi karena terbentuk dari 4 unsur alam. Jadi ya makanya namanya nasib, jodoh, ya kita berusaha dalam arti berserah itu. Entah apapun yang terjadi, apapun yang diterima banyak ataupun sedikit, ya kita terima. Karena apa? Ya namanya kehidupan itu menghindari sifat sambat, nelongso, ngerasulo. Nah itu, ya. Akhirnya apa? Rasa bersyukur kita nggak ada. Ya itu seperti yang saya bilang itu ujian hidup itu ada 2, cobaan dan godaan. Ya. Kalau dikai cobaan Rasulullah sambat, akhir ujung-ujungnya nggak bersyukur kan? Ya. Kalau diberikan godaan, dikai rezeki 50.000 kurang, kayak 100.000, dikai turah 100.000 kurang meneh, dikai turah 200.000 kurang meneh. Ya begitulah manusia. Akhirnya apa? Lari dari hakikat pengabdian kita. Kenapa kita dihidupan di sini ini kan gitu. Jadi keimangan kurang. Kalau kita bisa menyadari ketika kita minum air, wah rasanya air itu enak sekali. Ini dari mana? Dari alam. Ya, kita menghirup udara itu dari alam. Ya, kita mandi
Kalau mandi itu kita juga harus merasakan airnya ketika berguyur itu mengandung energi. Kalau kita menyadari loh, itu pengaruh. Jangan asal mandi biur gitu. Ketika kita mandi kita rasakan air itu telah mencuri tubuh kita. Itu akan menambahkan energi. Jadi pikiran kita yang terkonek dengan energi air ini yang mengguyuri tubuh kita, akhirnya bagiannya energi. Itu bagian dari spirit. Pele ya, perkara mandi loh. Ya. Ngombe iki dirasake, aku iki ngombe banyu. Nah, itu. Nah, wong Jawa iki ngono kuwi. Ya. Makane wong Jawa nek ngarani rasa pangrasa. Aku ngrasake kopi. Rasane ngono. Kopi nek ora dirasake gak nikmat, lah nikmat. Ya padha wae banyu. Nah, kadang-kadang manusia itu sudah diberikan air, diberikan makan dari hasil bumi, diberikan udara, itu pun masih kurang. Coba nih sama sang pencipta itu dari 4 unsur itu dihilang satu aja, kira-kira kita bisa hidup nggak? Ya. Lah makanya kan alam itu alam itu umpama bisa berbicara, ibaratnya ini aku menyampaikan bahasa alam, podo ndang sadar, podo ndang elingo kan, ngumpul kebacut. Karena apa? Keadaan alam, vibrasi alam ya menungso anaknya dulu seneng, ya. Tapi nanti akan jadi suatu penyesalan kalau kita nggak segera membangkitkan diri kita untuk mencapai tingkat kesadaran diri kita. Loh, sepele loh, kita minum air itu bagian tingkat kesadaran diri, kita menghirup air itu bagian tingkat kesadaran diri, mandi pun kita dengan air kita rasakan. Ya, sepele loh. Dan itu hal yang sering dilalaikan oleh manusia, babakan adus mandi. Iya kan? Apa pernah adus? Pokoknya biur kita nggak merasakan. Kita nggak bisa menjadi bersih ini karena air. Coba nereng tanya. Nah gitu. Nah karena apa? Ketika kita bisa dekat dengan alam, sebenarnya kita akan memurnikan diri kita. Suatu cara untuk penyempurnaan diri. Manakala kita tidak bisa menyadari keberadaan alam itu sendiri, merasakan apa yang kita rasakan untuk alam, malah mungkin kita bisa dekat dengan alam. Omong kosong. Kalau kita bisa mengatakan dekat dengan alam, tapi setiap alam dari bagian unsur alam hadir di dalam diri kita, kita tidak pernah merasakan. Ya. Kan hal sepele itu. Hal sepele yang seringkali kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, gitu. Kadang ngomong saya makan aja telap, ya tuh rakelingan kiai iki mangan karo apa kan, iki kok ngendi kan, mikire duit kan gitu orang sekarang, gitu. Sing di barat iki patuto sing diminta apa iki sak digagas ngono lho, iya kan. Nah kadang-kadang manusia itu kehilangan itu. Ngomong alam ya ngomong ini. Kalau kita sudah menyatu dengan alam, kita merasakan apa yang alam rasakan. Hukum juga balik itu aja. Enggak, ketika kita dekat dengan alam, baratnya pahit dan sakitnya alam kita juga ikut merasakan. Alam ingin berbicara apa? Kita juga ingin berbicara seperti apa yang harusnya alam bicarakan, cuman kan alam berbicaranya dengan bahasa kejadian dan kisah kan. Ya cuman kadang-kadang itu lah kok dikei banyu kelingnya, dikasih ujian bencana orang nggak inget kok gitu loh. Kan sepele. Iya kan? Kita minum dengan air, mandi dengan air aja nggak kita sadari, apalagi bencana. Nah, kita kembali ke tema awal tentang kehidupan. Kalau kadang banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari,
banyak orang yang tidak bilang bahwa wis pasrah wae harus ngkoso. Nah, bagaimana Mas Gus menyikapi dengan sikap tersebut? Hidup ini berproses, ya, ya. Ibaratnya gini, main proses kan produce proses kan gitu kan. Jadi yaitu tadi saya seperti bilang, manusia berhak untuk berusaha, Tuhan yang menentukan, ya kan. Ya, tergantung apa yang kita berikan. Alam itu akan memberikan apa yang kita berikan. Saya ulangi lagi ya, alam akan memberikan apa yang telah kita berikan pada alam. Jadi ALD yang kita berikan apa? Kasih sayang. Balik ini kasih semuanya, ya kan? Kita menyadari keberadaan alam ketika kita mandi. Karena apa? Punya rasa kasih dengan air. Telah karena air itu pun juga mengasihi kita. Keluar dari perut bumi melalui sumber air, ya kan? Diriwangi banyu ado-ado tekan ngisor lemah, gampangane kan ngono. Ya kan? Kita tinggal menancapkan zaman sekarang kita tinggal menancapkan tabung aja sudah keluar air. Tuhan itu agak maha murah kan. Kurang ngopo kan. Ning yang diberi itu tidak enak. Apa kelingan? Kita bikin sumur nih. Ya. Apakah pernah kita mengagungkan kuasa Tuhan? Itu luar biasa. Ya. Kuwi wae lali kan. Menungso iki gunung lali liputan apes, ya kan. Kalau nggak lupa luput, kalau nggak ya apes, itu menungso. Makanya fungsinya kita meningkatkan tingkat kesadaran diri kita dan kita mawas diri. Ya, fungsinya mawas diri kan gitu. Mawas diri itu ibaratnya itu kita merasakan atau ngrumangsani nek muncul keberadaan alam itu sendiri. Jadi kan manusia sekarang itu inginnya instan, nggak mau berproses. Nah, karena apa? Berprosesnya hanya dilarikan atau diarahkan pada hal yang sifatnya keduniawian. Ya. Tapi untuk hal yang sifatnya pada ketuhanan, kayaknya itu sesuatu hal yang aneh buat orang sekarang untuk mengenal Tuhan. Kan lucu kan? Sama aja kan kita sudah melupakan asal usul kita. Ya. Kita